Selamat pagi anak-anak sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya Miss Pratiwi Purba. Dan topik akan kita bahas hari ini adalah mengenai bumi dan perilakunya. Rotasi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Periode rotasi bumi adalah 23 jam, 56 menit, 54 detik. Bumi berotasi dari arah barat ke timur. Rotasi bumi menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut. Yang pertama adalah bumi menggelembung di khatulistiwa dan tepat di kedua kutubnya. Yang kedua adalah terjadinya pergantian siang dan malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap ke matahari mengalami siang, sedangkan yang membelakangi matahari mengalami malam. Yang selanjutnya adalah terjadinya perbedaan waktu. Dalam sekali rotasi, setiap tempat di permukaan bumi telah menjalani 360 derajat bujur. Rotasi 360 derajat bujur itu ditempuh dalam 24 jam atau 1440 menit. Dengan demikian, setiap 1 derajat bujur mempunyai perbedaan waktu 4 menit, sehingga setiap 15 derajat bujur terdapat perbedaan waktu 1 jam. Gerak semu harian matahari dan benda-benda langit lainnya. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa matahari yang terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat sebenarnya akibat dari rotasi bumi yang berputar pada subuhnya dari barat ke timur. Akibatnya, matahari dan benda-benda langit yang lain mengalami gerak semu berupa gerakan dari timur ke barat. Adanya perubahan arah angin. Adanya perubahan arah angin seperti angin pasat dan angin barat sebenarnya berasal dari angin kutub yang berubah arah karena adanya rotasi bumi. Daerah waktu di bumi. Permukaan bumi dibagi atas 24 daerah waktu yang masing-masing mempunyai perbedaan 15 derajat bujur. Sebagai bujur pangkal, ditetapkan garis bujur yang disebut sebagai bujur 0 derajat, yaitu garis bujur yang melewati kota Greenwich dekat London, Inggris. Setiap bujur kelipatan 15 derajat di sebelah timur atau di sebelah barat bujur 0 derajat dipakai sebagai bujur standar. Waktu pada bujur standar disebut waktu standar atau waktu lokal. Batas penanggalan internasional. Bujur 180 telah ditetapkan sebagai batas penanggalan internasional atau international deadline. Jika kita melintas bujur 180 derajat ini dari timur ke barat, maka penanggalan kita akan melompat 1 hari. Jika kita dari Honolulu masih tanggal 15 Oktober, jika kita berangkat ke Jakarta, maka di Jakarta sudah tanggal 16 Oktober. Besoknya sudah tanggal 17 Oktober. Wilayah waktu di Indonesia. Indonesia dibagi atas 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Karena terletak di sebelah timur bujur 0 derajat, waktu lokal di Indonesia adalah waktu Greenwich ditambah dengan 105/15 sama dengan 7 jam, 120/15 sama dengan 8 jam, dan 135/15 sama dengan 9 jam. Untuk tempat-tempat yang terletak di sebelah barat bujur 0 derajat, hasil pembagian digunakan untuk mengurangi waktu Greenwich. Revolusi bumi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa seperti planet-planet yang lain, bumi juga beredar mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari dalam waktu 365,25 hari untuk sekali peredaran. Gerak peredaran bumi mengelilingi matahari pada garis edarnya ini kita sebut sebagai revolusi. Selama mengelilingi matahari, semu bumi selalu condong ke arah yang sama dan membentuk sudut 23,5 derajat. Terhadap garis yang tegak lurus terhadap ekliptika, di mana ekliptika adalah bidang edar bumi. Akibat dari revolusi bumi. Terjadinya perubahan musim. Terjadinya perbedaan panjang siang dan malam di belahan bumi utara dan selatan. Seperti yang kita lihat di gambar ini, pada tanggal 21 Juni, bisa kita lihat ini adalah kutub utara dan yang ini adalah kutub selatan. Bisa kita perhatikan bahwa kutub utara sepenuhnya disinari oleh cahaya matahari, sedangkan kutub selatan tidak mendapatkan sinar matahari. Itu berarti di kutub utara
di sini akan terdapat 24 jam daylight. Jadi itu berarti selama 24 jam daerah ini akan terpapar cahaya matahari. Sedangkan di kutub selatan, selama 24 jam daerah ini tidak akan terpapar sinar matahari. Sedangkan kita yang berada di daerah khatulistiwa, kita tetap akan mendapatkan 12 jam siang hari dan 12 jam malam hari. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari waktu ke waktu dalam satu tahun. Oleh karena itu, dahulu orang menggunakan munculnya rasi bintang ini sebagai patokan musim. Gerak semu tahunan matahari. Gerak revolusi bumi ini tidak dapat diamati. Adapun yang dapat diamati adalah pindahnya tempat terbit dan terbenamnya matahari sepanjang tahun. Akibat dari gerak semu tahunan matahari akan terjadi hal-hal berikut. Perhatikan, pada tanggal 21 Maret, matahari akan terbit di atas garis khatulistiwa. Pada tanggal 21 Juni, matahari akan terbit di atas garis balik utara. Pada tanggal 23 September, matahari akan terbit di atas garis khatulistiwa. Pada tanggal 22 Desember, matahari akan terbit di atas balik selatan. Dan pada tanggal 21 Maret, dia akan kembali lagi berada di atas garis khatulistiwa. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap video ini dapat membantu Anda memahami topik mengenai bumi dan perilakunya. Terima kasih.